Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Halim Hidayat dengan NIM S1F1 22013. Program studi Rekayasa Infrastruktur dan Lingkungan, jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Halu Oleo Kendari. Di sini saya akan mereview tugas makalah mengenai perencanaan infrastruktur yang berjudul Sistem Drainase ITB Kampus Jatinangor dengan dosen pengampu Bapak Gustan STMT. Pertama, daftar isi berisi pendahuluan, di mana pendahuluan ini menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan metodologi. Bab kedua, kajian teori, memberisikan pengertian drainase, sistem drainase, jenis sistem drainase, pengklasifikasian saluran drainase, konsep drainase berwawasan lingkungan. Bab 3, pembahasan, di mana bab 3 membahas tentang ekodrainase ITB Kampus Jatinangor dan drainase konvensional ITB Kampus Jatinangor. Bab 4 merupakan kesimpulan. Masuk pada bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Latar belakang jalan merupakan infrastruktur yang sangat penting untuk menunjang aktivitas manusia, di mana dengan jalan ini manusia dapat dengan mudah mendapatkan akses untuk berpindah tempat atau memindahkan barang. Pembangunan jalan seringkali mengurangi daerah resapan, sehingga apabila terjadi hujan dalam kurun waktu dekat dengan volume yang besar, seringkali menimbulkan banjir. Sehingga diperlukan adanya infrastruktur pendukung jalan yang berguna untuk mengalirkan air hujan, yakni konsep drainase, di mana dengan adanya drainase ini dapat membuat aliran selambat-lambatnya sembari meresapkan kembali ke tanah. B. Rumusan masalah. Yang pertama, apakah sistem drainase di ITB Kampus Jatinangor sudah baik? Yang kedua, bagaimana sistem drainase yang efektif dan efisien? 3. Apakah sistem drainase ITB Kampus Jatinangor layak digunakan? Yang ketiga, tujuan, menentukan sistem drainase ITB Kampus Jatinangor. Yang kedua, menentukan kelayakan sistem drainase ITB Kampus Jatinangor. Yang D. Metodologi. Makalah ini dibuat dengan menggunakan metode analisis deskriptif dan analisis kualitatif. Bab kedua, kajian teori. Yang pertama, pengertian drainase. Drainase adalah sebuah saluran yang pada umumnya berbentuk lengkungan di permukaan ataupun di bawah tanah, baik buatan manusia maupun alami. Secara khusus, fungsi drainase adalah sebagai lintasan air guna mencegah terjadinya banjir akibat air yang tidak tersalurkan. Menurut SK Menteri PU nomor 233 tahun 1987, drainase kota adalah jaringan pembuangan air yang berfungsi mengeringkan bagian-bagian wilayah administrasi kota dan daerah urban dari genangan air, baik dari hujan lokal maupun luapan sungai yang melintas di dalam kota. Yang kedua, sistem drainase. Sistem drainase merupakan rangkaian bangunan air yang memiliki fungsi utama sebagai saluran yang dapat mengurangi atau membuang kelebihan air di suatu kawasan atau lahan. Bangunan sistem ini umumnya terdiri dari saluran penerima, pengumpul, pembawa, serta saluran induk dan bahan air penerima. Yang ketiga, jenis sistem drainase. Jenis sistem drainase terbagi menjadi dua, yang mana sistem drainase mayor dan sistem drainase mikro. Pada sistem drainase mayor, ini merupakan saluran atau badan air yang menampung dan mengalirkan air dari suatu daerah tangkapan air hujan atau catchment area. Perencanaan drainase makro ini umumnya dipakai dengan periode ulang antara 5-10 tahun dan pengukuran topografi yang detail mutlak diperlakukan dalam perencanaan sistem drainase ini. Yang kedua, sistem drainase mikro, yang dimana sistem ini merupakan saluran dan bangunan pelengkap drainase yang menampung dan mengalirkan air dari daerah tangkapan hujan, di mana drainase mikro ini direncanakan untuk hujan dengan masa ulang 2,5 tahun atau 10 tahun tergantung pada tata guna lahan yang ada. Sistem drainase ini untuk lingkungan pemukiman lebih cenderung sebagai sistem drainase mikro. Yang keempat, pengklasifikasian saluran drainase.
Pengklasifikasian saluran drainase ini terbagi menjadi 3, yang dimana yang pertama itu saluran air tertutup, di mana saluran air tertutup ini ada terbagi menjadi 2, yang dimana yang pertama drainase bawah tanah tertutup dan drainase bawah tanah tertutup dengan tempat penampungan pada tapak, di mana drainase ini mampu menampung air limpasan dengan volume kecepatan yang meningkat tanpa menyebabkan erosi dan kerusakan tapak. Yang kedua, saluran air terbuka, di mana saluran air terbuka merupakan saluran yang mengalirkan air dengan suatu permukaan bebas. Pada saluran air terbuka ini, jika ada sampah yang menyumbat dapat dengan mudah untuk dibersihkan, namun bau yang ditimbulkan dapat mengurangi kenyamanan. Yang ketiga, saluran air kombinasi, di mana limpasan air terbuka dikumpulkan pada saluran drainase permukaan, sementara limpasan dari daerah yang diperkeras dikumpulkan pada saluran drainase tertutup. Yang kelima, konsep drainase berwawasan lingkungan. Konsep drainase berwawasan lingkungan ini terbagi menjadi 4. Yakni yang pertama, drainase pengatusan, di mana konsep drainase yang dulu dipakai di Indonesia merupakan drainase paradigma lama. Adalah drainase pengatusannya ini mengatuskan air kelebihan atau utamanya air hujan ke badan air terdekat. Air kelebihan secepatnya dialirkan ke saluran drainase, kemudian ke sungai dan akhirnya ke laut, sehingga tidak menimbulkan genangan atau banjir. Konsep pengatusan ini masih dipraktikkan masyarakat hingga sekarang. Pada setiap proyek drainase dilakukan upaya untuk membuat alur saluran pembuangan dari titik genangan ke arah sungai dengan kemiringan yang cukup untuk membuat segera mungkin air genangan tersebut turun ke tempat yang lebih rendah. Drainase ramah lingkungan yang kedua, dengan berkembangnya pemikiran komprehensif serta didorong oleh semangat antisipasi perubahan iklim yang dewasa ini terjadi, maka diperlukan perubahan konsep drainase menuju ke drainase ramah lingkungan atau ekodrainase, di mana drainase ramah lingkungan ini didefinisikan sebagai upaya untuk mengelola air kelebihan dengan berbagai metode diantaranya dengan menampung melalui bak, tandon, air untuk langsung bisa digunakan, menampung dalam tampungan buatan atau badan air alamiah, meresapkan dan mengalirkan ke sungai terdekat tanpa menambah beban pada sungai yang bersangkutan, serta senantiasa memelihara sistem tersebut sehingga berdaya guna secara berkelanjutan. Yang ketiga, drainase ramah lingkungan dari perubahan iklim. Konsep drainase ramah lingkungan ini merupakan suatu konsep yang ke depan sangat diperlukan dan erat kaitannya dengan perubahan iklim. Perubahan iklim ditandai dengan kenaikan muka air laut, kenaikan temperatur udara, perubahan durasi dan intensitas hujan, perubahan arah angin, dan perubahan kelembaban udara. Dampak perubahan iklim bisa diantisipasi dengan pembangunan drainase yang berwawasan lingkungan. Jadi dapat disimpulkan bahwa reformasi drainase diperlukan adalah membalikkan pola pikir masyarakat dan pengambil keputusan serta akademisi bahwa apa yang dilakukan masyarakat, pemerintah termasuk para akademisi yang mengembangkan drainase pengatusan justru sebenarnya bersifat destruktif, yaitu meningkatkan banjir di hilir, kekeringan di hulu dan tengah, dan penurunan muka air serta dampak ikutan lainnya. Hal ini pada akhirnya justru akan meningkatkan perubahan iklim global. Oleh karena itu, perlu dikampanyekan drainase ramah lingkungan. Konsep drainase konvensional adalah upaya membuang atau mengalirkan air kelebihan secepatnya ke sungai terdekat. Dalam konsep drainase konvensional, seluruh air hujan yang jatuh di satu wilayah harus secepatnya dibuang ke sungai dan seterusnya ke laut. Dampak dari konsep ini adalah kekeringan yang terjadi di mana-mana, banjir, dan juga longsor. Dampak selanjutnya adalah kerusakan ekosistem, perubahan iklim mikro dan makro, serta tanah longsor di berbagai tempat
yang disebabkan oleh fluktuasi kandungan air tanah pada musim kering dan musim basah yang sangat tinggi. Yang keempat, pemisahan jaringan drainase dan jaringan pengumpul air limbah. Sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2008 tentang pengolahan sumber daya air, dinyatakan bahwa jaringan drainase harus terpisah dengan pengumpul air limbah, sehingga semua air limbah baik dari tempat cuci, dapur, kamar mandi, dan kakus harus dibuang ke jaringan pengumpul air limbah. Masa peralihan dari kondisi tercampur yang sudah terjadi saat ini ke arah sistem terpisah perlu adanya penerapan bertahap, sesuai dengan kondisi dan kemampuan daerah masing-masing. Tahapan penerapan sistem pemisahan dilakukan sesuai dengan kebijakan dan strategi sektor air limbah. Bab 3. Pembahasan. Setelah melalui sistem drainase kampus ITB Jatinangor secara keseluruhan menggunakan dua sistem, yaitu ekodrainase dan drainase konvensional. Langkah awal sistem yang digunakan adalah ekodrainase, yaitu mengolah air hujan dan limpasannya dengan tujuan meningkatkan daya guna air. Ekodrainase yang diterapkan di ITB ini difokuskan untuk memaksimalkan air hujan agar masuk ke dalam tanah agar menjadi sumber air bersih. Hal ini dikarenakan sumber air bersih ITB berasal dari situ 2, di mana air yang menuju situ 2 ialah berasal dari air tanah. Setelah air hujan diusahakan untuk masuk ke tanah, ada kalanya air hujan memang tidak dapat langsung masuk tanah dikarenakan banyak faktor, di antaranya terhalang bangunan dan mengalir di jalan aspal. Oleh karena itu diperlukan sistem pengaliran menuju badan air, mencegah banjir dan mencegah adanya genangan. Yang pertama, ekodrainase. Pada kondisi ini, penerapan peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia nomor 12 tahun 2014 tentang penyelenggaraan sistem drainase perkotaan, pasal 1 ayat 4 masih termasuk dalam drainase konvensional, sehingga perlu adanya perubahan sistem menjadi konsep ekodrainase. Pada ITB Jatinangor sudah diterapkan sistem ekodrainase. Berikut ini merupakan sistem ekodrainase yang digunakan pada kampus ITB Jatinangor. Ini terletak di lahan terbukanya, yang mana lahan terbuka tersebut menampung air hujan, resapan hujan, dan lahan ini diresap tanah dan dapat digunakan kebutuhan hidup tumbuhan dan mikroorganisme yang lain yang ada di dalam tanah tersebut. Yang kedua, pipa-pipa kecil atau runoff. Ini merupakan permukaan tanah yang lebih tinggi serta sudah terdapat pipa kecil sebagai saluran pengaliran air hasil resapan air hujan. Yang ketiga ini jalan paving resapan air. Jalan setapak ini juga merupakan lahan yang dibangun menggunakan paving block yang mana dapat menyerap air dan air dapat ditampung di dalam tanah. Serta yang keempat ini lahan perkebunan untuk memaksimalkan air hujan agar berdaya guna menghasilkan hasil panen. Yang B, drainase konvensional. Sistem drainase yang baik adalah sistem drainase di ITB kampus Jatinangor ini memakai sistem drainase mikro, yang mana sistem ini merupakan saluran dan bangunan pelengkap drainase untuk menampung dan mengalirkan air dari daerah tangkapan hujan ke badan air, yang mana badan air di sini dimaksud adalah situ 1 dan situ 2. Pada sistem drainase di ITB Jatinangor, drainase tiap bangunan air yang berasal dari drainase konvensional maupun ekodrainase akan disalurkan menuju ke saluran cabang atau langsung ke saluran utama. Selain itu, sepanjang jalan juga ada saluran yang sebelumnya berasal dari saluran cabang gedung yang ada di dekatnya. Ini merupakan saluran air yang ada di sekitar jalan. Untuk runoff-nya dari asrama menuju ke cabang yang mengarah ke seluruh air utama yang berada di pinggir jalan. Pada gambar 6 dan gambar 7. Di gambar 10 ini merupakan bagian saluran air utama yang akan menuju ke situ 2.
pada gambar nomor 11 ini merupakan air yang menuju ke situ 2. Baik itu, untuk bab 4-nya, kesimpulan di mana kita dapat menyimpulkan bahwa sistem drainase di ITB Jatinangor menggunakan sistem ekodrainase dan sistem drainase selokan konvensional. Dan yang kedua, berdasarkan peraturan Menteri PU nomor 12 tahun 2014, sistem drainase ITB kampus Jatinangor sudah layak dan memenuhi standar. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.